Oke, selamat malam ya. Selamat malam semuanya yang udah gabung di sini. Terus yang pada nonton juga, selamat malam ya. Oke, kali ini kita dapat kesempatan baik nih terhubung sama Saputra ya, selaku sutradara film Indonesia. Selamat malam Mas. Thank you Mas sudah sempatkan waktunya. Malam semuanya, selamat bergabung. Ya, gimana Mas? Ramadannya gimana nih? Ramadan di tengah-tengah pandemi sampai Idul Fitri gimana nih? Iya, Ramadannya kayaknya beda ya. Semua orang ngalamin di Ramadan ini. Ya mungkin Mhm. kita cuman bisa halal bihalal sama orang-orang terdekat aja. Tapi lewat online semuanya balik lagi lewat online gitu. Ketika pakai Heeh, online, ya semuanya sama aja. Maknanya sih sama aja gitu. Cuman nggak ada liburannya kan gitu. iya, iya, heeh. Nggak ada nggak ada liburannya gitu doang. Idul Fitri juga di rumah ya, Mas? Di rumah, tapi untung ini ada keluarga besar, jadi ya nggak berasa gimana-gimana sih sebenarnya. Karena dari sebelum Lebaran itu udah ada di Jogja dan keluarga banyak yang Mhm. udah datang ke Jogja gitu. Jadi ya untung rame juga tapi di Jogja. Mungkin kalau Hmm, ketahuan Satpol PP sini bisa digerebek sih. Ada 10 orang lebih di rumah soalnya. main kumpul-kumpul ya. Nanti dikira lagi pada buat acara gitu ya. Yo, iya gitu. Em, tapi Idul Fitri kali ini sih kayaknya bakal jadi apa ya? Ketika semuanya berakhir, terus ke depan nanti akan jadi satu kenangan yang apa ya? Yang menarik juga buat jadi cerita gitu loh, bahwa kita pernah melalui satu masa di mana Ramadan tarawehnya nggak ada, terus Idul Ya, Fitri kita sholat id berjamaah di masjid, yang gitu-gitu akan jadi satu cerita menarik sih sebetulnya ketika semuanya berakhir. Iya nggak iya, sih? pasti memorable lah. Memorable itu udah pasti gitu kan. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat monumental di setiap uh, individunya pasti ya. Yang merayakan Idul Fitri itu pasti pasti jadi memorable bahwa besok kalau ada cerita dari kakek dulu itu Lebaran gini-gini bisa diceritain ke anak cucu gitu. Ya bener bener. Tapi yang paling penting ini jadi kayak apa ya eh, perubahan sosial masyarakat kita itu termasuk saya sendiri karena pengalaman sendiri jadi saya punya penilaian bahwa lebih 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 berartinya kita buat keluarga lebih lebih Mm, mendekatkan diri sama keluarga sama Tuhan gitu-gitu jadi ya memang memang suruh berhenti dulu untuk orang kan tidak harus terus berlari 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 tapi ya coba kamu berhenti berevaluasi diri ya itu kan kalau nggak diginiin ya kapan lagi intinya kayak gitu ya bener. Ya salah biasanya satu contoh kita ya kerja aja Jakarta, udah lupa contohnya yoi kondisi apa ya, kondisi kota Jakarta juga ya. ya Jakarta itu kan hampir 24 jam ya walaupun walaupun kehidupan Mm-mm. Jakarta di beberapa tempat itu tidak 24 jam tapi kalau dilihat ke rumah-rumah ke perkantoran gitu-gitu banyak sekali aktivitas yang 24 jam karena di sana kan pusatnya kan gitu. Jadi Ya, ya ya itu gitu hikmahnya banyak sekali sih kalau melihat positifnya kayak gitu. Ya kalau niat negatifnya udah jelas semua orang udah pasti tahu, tapi bagaimana kita belajar mencari hikmahnya, kembali ke diri sendiri lagi gitu. Nah, itu jadi penting sekali. Ini akan merubah merubah semuanya, merubah pola hidup seseorang, merubah heeh. pandangan, merubah statement, merubah merubah banyak hal gitu. Jadi kita harus siap-siap sih dengan ngomongin new normal itu tadi tidak hanya New berlaku di York, ya. sosial Oh, masyarakat, tapi kita sendiri gitu. Harus ada perubahan yang besar. iya. Itu menarik sih, Ru. Menarik ya, ya. Menurutku gitu. Oh, iya. Selamat malam ya. Ada Mbak Putri nih udah gabung. Selamat malam Apa Putri. iya? Iya. Oke Mas, kita masuk ke topik-topik soal film nih. Kita bahas dikit-dikit nih, berbagi dikit-dikit sedikit pengetahuan kepada semua teman-teman, semua yang nonton, khususnya di Manado, Sulawesi dan sekitarnya gitu. Ya, ya, ya.
sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, ada info nih bahwa Mas Hestu merupakan salah satu sutradara yang sangat selektif dalam memilih cerita yang akan diproduksi atau dijadikan film. Bener nggak sih? Ya, sebenarnya itu prinsip utama sih gitu. Ketika kita memilih, aku ya khususnya gitu, ketika aku Ya. memilih film itu selalu harus suka dulu sama ceritanya gitu. Jadi syarat utamanya itu ketika ketika suka gitu, itu menimbulkan passion gitu dan kita akan membuat semaksimal mungkin. Sama halnya kalau kita menyukai sesuatu gitu, menyukai sesuatu ya pasti mengupayakan sebagaimana mungkin itu bisa berjalan dengan baik kan gitu. Jadi di situ udah autonya itu artian segala sistem, segala perjalanannya sampai akhir, walaupun banyak kendala apa segala macam, tapi diupayakan semaksimal mungkin tanpa harus ada rule-rule, aturan-aturan itu sudah baku di dalam diri kita dan sampai ending kita pertanggungjawabannya pasti besar, pasti ke arahnya ke arah yang lebih baik. Kayak gitu aja sih secara cerita gitu. Jadi uh, pendekatan 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 cerita itu tetap utama gitu karena jadi jadi media untuk kita bercerita ke orang banyak yang menonton itu gitu. Jadi bikin pesan moralnya lah, bikin premis lah, bikin Hmm, hmm, karakter-karakternya lah itu ya. tuh bisa berkembang ketika cerita itu sudah ada di kepala kita bulat. Jadi ya itu ketika film menjadi bagus itu pertama pasti cerita gitu. Pengalaman Ya. saya ketika 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 membuat film entah itu ceritanya dari saya atau cerita dari produser, Hmm, dealingnya itu dari cerita itu dulu. Dari cerita itu dulu. ya. Ya. Cerita dulu. Ceritanya menarik. Kita cuman sebatas ngobrol gini, itu bisa deal gitu. Untuk membuat sebuah film kita sebatas punya cerita, terus kita ceritakan, gitu. Terus Hmm. nanti ya udah bikin. Nah, sesimpel itu. Jadi kekuatan semuanya ada di story gitu. Jadi inisiasinya itu justru dari seorang produser dan Mas Hestu sebagai sutradara itu kemudian ada ya kasarnya bincang-bincang khusus soal story itu sendiri. Iya, dan itu continuous sampai film itu selesai gitu. Dari benang merah cerita gitu, itu dari produser atau ada beberapa film kayak sebenarnya Lorong yang pernah kita kerjain itu Ya, dari kita kan itu Lorong, terus ya. ada film Aku Cinta Tapi Beda gitu, terus ada beberapa film itu yang ceritanya dari saya, tapi banyak juga yang itu dari produser. Ayo kita bikin film gitu. Nah, basicnya ya bercerita aja itu sepanjang kita ketemu itu gitu. Baru kemudian Hmm, kita bikin treatment treatment sesuai dengan harapan kita dan produser tentunya ya itu yang akan menjadikan film itu ke arah mana akan kita bawa gitu. oke. Okay. Nah, untuk Mas Hestu sendiri sih lebih suka membuat film yang maksudnya lebih cenderung ingin membuat yang adaptasi novel kah atau yang original story? uh, Apa ya, karena cerita itu bisa dapat dari mana-mana itu kayak inspirasi sebenarnya kalau bagi saya sebagai seniman gitu itu cerita itu bagus ketika itu datang gitu. Jadi itu yang membuat kita tertarik, kita jatuh cinta sama cerita itu dari mana aja sih. Tidak Ah, membatasi itu dari novel, dari lagu, bahkan kita pernah membuat dari puisi gitu, dari puisinya Pak Sapardi gitu. ya. Bahkan kehidupan saya pribadi gitu, saya pernah membuatnya di film Cinta Tapi Beda itu benar-benar pure kehidupan saya pribadi dan itu sangat dekat sekali Ya, sama sama aku gitu. Jadi ya itu dari mana aja bisa jadi orang tua ya. bisa dari ketika kita vacation atau berkunjung kemana itu cerita-cerita itu bisa kita olah karena setiap Mm, setiap satu kehidupan gitu dalam artian kehidupan yang uh, apa ya kehidupan dari segala sisi satu aja itu bisa jadi cerita gitu bisa jadi cerita. oke. Nah, kita mau mengembangkan cerita yang mana nih gitu. Nah kayak sekarang gitu kan banking ceritanya udah banyak banget nih di otak Ya, nih ya. gitu. Atau Ah, bahkan itu muncul sebuah premis dari premis aja bisa jadi sebuah cerita gitu. Makanya paling mm, enak itu kalau kita hunting cerita. Hunting cerita itu kemana ya kemana aja gitu. Ke tempat saudara kayak kayak sekarang ini pasti orang berlomba-lomba menemukan
cerita dari pandemi ini apa yang bisa jadi cerita buat kita gitu, yang bisa menjadi benang merah untuk semua orang itu apa, menjadi cerita itu apa, menjadi sebuah film itu ini pasti banyak banget gitu, entah kita merujuknya pada personal ataupun kepada masyarakat ataupun kepada lingkungan-lingkungan tertentu. Wah, banyak banget lah, cerita itu menarik gitu. Ya, soal cerita tadi tuh, Mas Esto selalu menggali cerita dari mana saja kan, bisa dapetin eh, dari siapapun, dari Ya, mana saja dan kapanpun. Nah, untuk ketertarikan sendiri secara cerita, Mas Esto lebih ke misalnya tertarik yang oh ini soal drama nih, oh ini soal drama keluarga nih, atau ini soal ya, cinta nih, ini soal sosial nih, ini atau ini soal horor misalnya, atau ini soal ya. hmm, sejarah. Lebih tertarik mana nih? Sebenarnya karena udah apa ya, udah terlanjur mencintai film itu, ya memang memang sekarang itu paling paling expert itu buat saya itu dan paling nyaman ya itu tuh drama Hmm, gitu. Tapi dari setahun yang lalu itu kita nyoba buat bikin horor gitu. Ya mungkin ya, nantinya kita akan bikin action gitu. ya. Kalau science fiction kayaknya belum. Tapi baru Ah, baru di situ yang sekarang yang pengen ya action gitu, drama action, tapi basically semuanya pakai drama gitu. Jadi tidak menghilangkan benang merahnya bahwa basicnya dari aku sendiri itu drama kan gitu. Jadi ah, ya ah. drama itu tinggal tinggal mau di blending dengan action atau horror atau apa. Karena banyak sekali genre, bahkan yang tidak Ah, ah. bergenre sekalipun boleh kita coba gitu. Tapi yang penting jelas jelas konsepnya aja gitu. Tapi paling drama dari kemarin-kemarin sebelumnya dari film awal sampai setahun yang lalu itu tuh semuanya Mm-mm. didominasi hasilnya drama gitu. Makanya pengen pengen mencoba horor gitu ya. Horor kemarin masih belajar gitu, masih belajar. Tapi balik lagi kita belajar itu kan cuman belajar bagaimana bercerita melalui horor gitu. Tapi Ya, ceritanya sendiri dulu. Selama ceritanya bagus, kamu akan lebih gampang berceritanya, entah itu horor, entah itu action, entah itu apa gitu. Itu tinggal dipelajarin aja sebenarnya gitu. oke. Nah, eh, terlepas dari itu kan, terlepas dari soal story segala macam, tim kerja itu juga begitu penting di produksi sebuah film dari Mas Iya, Restu sendiri kan. mm-mm, Nah, untuk mm-mm. tim kerja itu Restu itu orang termasuk orang yang sutradara yang aktif ataukah yang ya udah seadanya atau seperti apa sih? Ya, kalau seadanya itu nggak mungkin ya gitu. Pasti satu nyaman, harus nyaman. Gimana pun juga. Ya, eh jadi gini, tim kita itu kan kayak kalau anatomi tubuh itu kan bagian-bagian terkecil dari eh, tubuh kita, mata gitu. Kalau tanpa mereka kita juga nggak mm-mm. bisa jalan gitu. Baik dari kaki, telinga, mata gitu. Itu semuanya kita transfer ke mereka gitu. Ibaratnya gitu. Kalau Hmm, sinematografi dari DOP gitu kan itu kan mata kita, visi-visi kita dituangkan dalam sinematografi seperti apa gitu. Sinematografi di artistik di segala di wardrobe di apa segala macam itu tuh visi yang ada di sini itu harus sampai ke mereka sehingga mereka bisa bisa memenuhi kebutuhan ya, konsep awal gitu, cerita emosinya, terus actingnya, terus ruang yang kita bangun, soundnya sendiri seperti apa gitu, semuanya harus harus solid gitu. Ketika itu nggak solid, ya message-nya nggak akan sampai, rasanya nggak akan sampai gitu. Termasuk si aktor terutama itu, aktor itu kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan si aktor itu problem gitu, itu problem sekali gitu. Jadi di semua lini itu nggak ada porsinya bahwa ini lebih bagus aktor, ini lebih bagus
DP-nya, bisa mengalahkan artnya. Saya nggak pernah berpikiran seperti itu dari awal ketika bikin film gitu. Karena saya sendiri Hmm. bukan orang yang serba bisa gitu. So, saya harus megang kamera Ya, sendiri, saya harus uh, jadi leader artistik sendiri gitu. Saya harus ah. jadi leadernya si wardrobe itu sendiri, saya harus jadi soundman juga, itu nggak mungkin gitu. Karena saya nggak Ya, ahli di sana, tapi saya ahli bercerita iya kan gitu. Mereka ya, punya kemampuan masing-masing, itu udah beda lagi gitu unsur-unsurnya gitu. Nah, itu butuh kenyamanan gitu, butuh kenyamanan. Orang kita aja capek aja dipijet gitu kan. Nah, ya, tangannya ya, capek, tangannya kesleo, ya harus dipijitin atau harus diobatin kan gitu, biar kita nyaman untuk bekerja kan gitu. Nah, kalau ini ada yang ya, sakit ya berarti ada cacat di situ. Ibaratnya itu kayak gitu. Kalau udah ada cacat itu cacat itu apa ya, kekurangan itu sedikit-sedikit masih bisa ditutupin. Kalau udah banyak udah nggak bisa. Misalkan kita ya pernah ngalamin lah, Aru udah pernah kerja bareng gitu. Pasti ada kita udah persiapan seperti apa, ada beberapa lini yang kurang ya. Kalau bisa kita tutupin gitu. Kalau nggak bisa ya udah itu universe atau kita sendiri yang memang belum siap kan gitu. Ternyata kita belum siap untuk ya. syuting gitu. Akhirnya ceritanya atau konsepnya itu jadi ada penurunan value gitu. Yang terjadi seperti itu gitu. Pasti ada Oke. penurunan value ketika itu ada kekurangan, ada kecacatan dari setiap departemen, dari tim kita itu pasti ada, dan itu berasa pasti gitu. Oke. Tadi sempat disebut soal aktor. Nah, bagi Mas itu sendiri ini nih pertanyaan yang cukup menarik bagi saya pribadi ya. Ya. Mas itu lebih suka aktor yang berfollowers banyak atau yang kualitasnya bagus? Ya pasti kualitas dulu lah nomor satu. Itu nomor satu Kualitas. kualitas gitu. Nomor satu tetap kualitas itu. Ya itu yang aku ingat kalau ngomong masalah keaktoran, perannya, karakternya itu tuh yang dikasih dari Mas Handung dulu itu ya, bahwa Hmm. itu nempel sekali dia karena setiap dia bikin film waktu itu dia selalu bilang bahwa karakter yang mencari si aktornya, bukan aktor mencari karakternya gitu. Mau itu aktor bagus belum tentu cocok loh gitu ya. Karena dia Oh, harus oke. memainkan ini udah siap atau belum, terus dia bisa sampai ke sana nggak, kedalaman emosionalnya gitu, apakah dia membuka diri banyak hal, karena itu sifatnya tidak eksak kan gitu. Ah, Keaktoran itu seni, salah satu seni, namanya seni itu nggak eksak gitu, jadi itu memang kayak gift, kayak jodoh gitu aktor itu. Kita bisa bisa menaker tidak 100%, misalkan oh ini aku aktornya ada BCL, ada Dian Sastro, ada si Anissa atau siapapun gitu. Tapi itu kita lihat lagi gitu, ya. apakah dia bisa menjadi karakter ini. Bahkan kalau dulu itu sering kita panggil, dan mungkin di film-film kita juga gitu, kita panggil dulu, kita ngobrol dulu, bahkan mereka Hmm. ikut screen test gitu-gitu. Karena screen test itu penting, entah itu buat aktor yang udah banyak followersnya atau enggak gitu. Karena Oke. dia juga akan mengukur apakah dia bisa jadi si aktor itu sendiri yang diinginkan oleh sutradara sama produser. Produsernya juga melihat apakah itu dia bisa masuk ke situ atau enggak gitu. Nah, itu filterisasi yang ada di dalam mencari karakter untuk seorang aktor ya, seperti itu akhirnya. Misalnya si produser punya pilihan pemain sendiri nih, tapi sang sutradara juga sebenarnya dia udah punya konsep sendiri nih soal pemain. Apakah akan mempengaruhi apa ya konsep sang sutradara itu sendiri apa gimana? Ya, setiap kita bekerja sama itu punya sistem yang berbeda-beda. Tapi selama ini uh, aku diuntungkan ikut terlibat untuk selalu di pemain. Event itu rata-rata produser itu selalu bilang itu pemain utamanya gitu. Ki karakternya itu dia udah pasti punya bayangan sendiri gitu. Begitu juga sutradara itu punya bayangan sendiri.
gitu. Nah, yang itu Ya. jadi diskusi panjang sekali gitu. Dari aku bikin film awal sampai sekarang itu jadi diskusi panjang sekali. Ada satu waktu saya bikin Mary Riana itu, aku itu sampai casting 3 kali gitu. Ya itu satu Ya. orang itu casting 3 kali. Jadi karena aku yakin dengan si A dan produser aku yakin dengan si B gitu karakter utamanya itu tuh, oh itu Oh. harus aku datengin 3 kali waktu itu. Gitu. Jadi kita bedah itu Saking satu-satu ininya ya. karakternya. Oh, saking itu tuh punya argu sama-sama kuatnya menurutku gitu. Tapi dari Hmm. perdebatan itu akhirnya jadi muncul wacana gini. Mau dibawa kemana sih film kita ini kan gitu. Berangkat kita dari punya cerita, kita kita punya visi, karakter tokoh yang membawakan cerita itu, dan film itu akan dibawa kemana itu terletak pada main karakternya sekali gitu. Karena Oke. tanpa tanpa dia gitu kita tidak bisa punya punya apa ya, bridging Hmm. ke Hmm. calon penonton kita. Di film kita tidak punya bridge gitu. Nah itu selalu 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 ini ada dua key-nya, dua kuncinya ketika kita bicara industri ya. Ini di Ya. ranah industri, di kita spesifikin lagi ketika karena film-film industri banyak kan. Kita bicara film industri itu ada dua hal kalau film industri itu. Yang satu Hmm. ya memang memang dia nanti works di market gitu, bukan bukan followersnya. Pasti itu Ya. followers itu salah satu ininya, salah satu syaratnya iya, tapi banyak lagi yang dinilai ketika ini udah berbicara market gitu. Apakah dia marketable atau enggak gitu. Image-nya seperti Oke. apa kan gitu. Belum tentu yang followersnya banyak itu juga works ketika kita bikinin film gitu. Itu udah banyak contohnya juga gitu. Jadi Ya. dari banyak sisi kita melihat kalau dari sutradara itu kreatif, apa si aktor yang expert yang bisa memainkan karakter itu sendiri, Ya. ditambah sama kebutuhan marketnya seperti apa gitu. Film ini segmennya siapa, dua dua kepala ini yang harus ada saat menyatukan persepsinya di situ gitu. Bahkan aku sering tanya ini filmnya mau dibawa kemana ya Pak gitu sama produser itu, mau seperti apa, seperti apa, seperti apa. Jadi kita menyampaikan persepsinya seperti itu gitu. Jadi dua hal, yang satu memang harus harus dapat aktor yang bisa merepresentasikan si cerita itu, yang satu ya harus punya nilai jualnya, selling pointnya di mana gitu. Kalau dapat Oke. dua itu perfect lah, perfect pasti gitu. Oke. Nah, ngomongin selling point tadi, ada pertanyaan menarik nih. Mas Esti itu lebih eh, ke arah film bagus atau film laku? Dan menurut Mas Esti, deskripsi dari film laku dan film bagus seperti apa sih? eh Kalau bagus itu syarat mutlak. Iya, iya, Oke. itu syarat mutlak gitu. Kalau laku itu universe yang akan ngomong. Tentunya dengan kita upaya, tidak banyak sekali film bagus itu nggak laku, banyak sekali gitu. Tapi filmnya Dan itu bagus-bagus. apa ya? Menurutku itu satu satu realita yang nggak bisa yang bisa kita tolak di Indonesia gitu loh. Film bagus itu sering sering kali pasti nggak laku gitu. Iya, gitu. Uh, banyak hal ketika itu kita berbicara laku. Kalau bagus itu setiap orang Halo? halo, kalau bagus setiap orang yang expert di film itu pasti bikin filmnya bagus karena dia sudah punya standar standar produksinya seperti apa gitu. Tinggal kita bereksperimen mau dibawa kemana Halo? filmnya, kreatifnya mau dibawa kemana gitu. Tapi kalau ngomongin laku itu kita harus menggabungkan sisi Iya. marketingnya sama kreatifnya di situ. Nah itu yang menentukan sebenarnya, sama dari kayak lagu. Kalau apa ya, kita berbicara di luar film gitu, kita berbicara lagu gitu, kalau itu ibarat kata dia tidak bisa memasarkannya dengan baik atau salah langkah dalam ilmu marketingnya, itu bisa bisa nggak laku juga gitu. Jadi kalau film itu udah pasti syarat utamanya harus bagus dulu gitu. Nah laku ya mari kita berusaha sampai menuju ke sana gitu.
Sebenarnya gitu, Nah, bro. nah tapi gini loh, eh ya deskripsi film bagus itu kan yang masih jadi tanda tanya sampai ini, maksudnya masih belum begitu jelas ke penonton kita gitu loh. Maksudnya Hmm. karena di era sekarang itu justru film yang memiliki banyak penonton itu bagi sebagian orang eh, itu bukan film bagus. Tapi bagi sebagian banyak penonton Indonesia itu adalah film yang bagus menurut kacamata mereka sebagai penonton. Nah, Nah, itu apakah kamu ini hanya perbedaan kacamata dari seorang penonton yang memang notabene hanya penonton-penonton awam yang hanya suka nonton film, sama perbedaan kacamata dengan yang memang pecinta film atau penikmat film? ya Perbedaan kalau pandangan ngomong seperti kalau masalah kacamata aku lebih setuju Aru tadi ya, ke perspektif bagus nggak bagus tergantung kita menggunakan kacamata yang mana gitu. Karena ya itu tadi ketika kita bikin film film keluarga yang sedikit dewasa, misalkan itu tema konflik yang ada di film itu misalkan ada di usia-usia 30 tahun ke atas. Ya pasti orang di bawah 30 tahun ke atas nggak akan sampai ceritanya dan itu akan bilang jelek. Gitu. ya. Atau orang yang lebih suka film horor, dia akan bilang drama itu dia akan bilang biasa gitu. Oke, oke. Itu yang sederhana aja gitu. Bahkan kita sebagai kita nih ya ketika aku berkreatif bikin naskah gitu kan, berkreatif bikin naskah itu tuh uh, ini filmnya tentang perempuan gitu. Tapi kita bikinnya dari perspektif laki-laki gitu. Ya nggak akan sampai. Jadi film film itu buat perempuan malah jadi nggak bagus. Oh, Itu bagus. masalah Oke. masalah selera, balik lagi selera karena itu produk seni kan. Produk seni itu oh Ya, bagus enggaknya produk selera. Tapi kalau ngomongin value gitu, value nilai seninya, nah itu ya. bisa dinilai, sangat bisa dinilai dari nilai estetisnya gitu. Ya, Bagaimana dia yang bercerita, maksudnya ketika ngomongin value ya yang mungkin bahasa sederhananya bagus ya. mm -mm. Iya, kalau bagus tuh menurutku setiap setiap orang bikin film, apalagi yang udah masuk bioskop gitu, yang masuk bioskop itu udah pasti bagus, Ya, karena nggak mau di situ ada kurasi soalnya gitu, bahkan dari ya, sisi ya, teknis aja dikurasiin gitu, udah ya. pasti bagus menurut aku kayak gitu. Tinggal bagusnya itu seberapa seberapa jauh, terus dari kacamata siapa, terus laku enggaknya itu juga juga itu tuh ilmu sendiri juga untuk memasarkan sebuah produk, nah gitu. Laku Nah, sama tapi bagus enggaknya film itu beda sekali menurut. tipikal penonton kita itu ya eh, apa ya? Apa sih namanya? Mau di musik atau di film, tipikal tipikal penikmat karya-karya Indonesia itu lebih ke arah yang apa ya? Aku sih belum. Misalnya nih musik nih, kita buat musik yang Ya, bagus, misalnya ya, levelnya tinggi. Justru orang-orang itu lebih suka musik yang maaf-maaf aja nih bukan gak bagus, tapi yang lebih menye-menye gitu loh, yang lebih ya, mendayu-dayu gitu. Padahal ini ada musik yang justru secara value lebih, wah ini lebih greget nih. Tapi ya, orang-orang justru tertarik sama musik yang lebih mendayu-dayu, lebih. Nah, apakah nah, di film pun gitu? Sama tadi kayak misalnya kita buat film yang emang value-nya secara seni itu baik, atau kita membuat film yang sekedar apa ya, maaf, sekedar receh dalam tanda kutip ya, ya dalam artian yang kita lebih menyasar penonton yang eh, remaja-remaja yang pecinta drakor misalnya, yang ya. cerita-cerita itu tapi justru jadi makanan bagus buat penonton-penonton di usia itu gitu loh. Nah, nah dengan selera-selera penikmat kita yang seperti itu, dengan selera penonton atau pendengar kita yang seperti itu, apakah kita sebagai pemusik atau kita sebagai filmmaker itu harus menurunkan ego kita untuk tetap memuaskan para penonton ini? Sebenarnya enggak gitu ya.
Gini. Itu yang aku terima dari Aru itu adalah gaya komunikasinya gitu. Nah, itu kita harus jeli melihat produk kita itu mau dikasih ke luar. Misalkan kita bikin Ya, bikin industri, mau dikasih industri atau festival yang mana, festival yang mana. Oh, itu beda lagi cara berkomunikasinya. Makanya itu kalau dari produser tuh harus tahu banget gitu, harus tahu banget ini film nanti mau diapakan gitu, mau difestivalkan, mau diindustrikan, mau diapakan gitu. Tapi dari kitanya kalau mau bikin film ya bikin aja sebenarnya. Tapi ada itu tadi teritorinya gitu, teritori. oke. Kita kayak halnya kalau kalau aku gitu mau bercerita sama kamu pasti beda bahasanya dengan aku bercerita sama anak-anak SMA, beda bercerita sama Oke. anak-anak TK gitu. Nah, itu butuh Oke. kejelian di situ. Bagaimana sih Ya. kita bikin film anak-anak gitu. Tidak semua Oke. ini PR lagi nih. Ini ada Ya, satu ya. analogi yang bagus antara musik sama film gitu. Tidak semua orang bikin film anak-anak terus itu menjadi film anak-anak gitu. Tidak semua yang bikin film lagu anak-anak terus itu menjadi lagu anak-anak gitu. Oke. Paham nggak di situ? Itu di situ itu terjadi sekarang tuh gitu. Ada teman-teman yang bikin film anak-anak gitu, tapi itu perspektifnya adalah dari perspektif dia. Ya akhirnya jadi film dia walaupun isinya anak-anak semua. Belum tentu itu jadi Ah, film ah, ah. anak-anak kan gitu. Ya. Kalau lagu gitu. Kalau lagu sekarang ada apa lagu anak-anak yang sekarang naik daun, anak-anak kecil semua nyanyiin lagunya Lady Gaga gitu. Kan gitu. Ya, ya. Lagunya orang Raisa kalau di kita, lagunya Raisa, lagunya siapa itu? Emosional mereka nyampe po? Enggak gitu. Itu cuma lifestyle kan gitu. Yang hits, Oke. yang bagus itu jadi lifestyle aja. Gitu. Tapi apakah dia menikmati? Menikmatinya iya, tapi menikmati sebagai lifestyle gitu. Nah, itu jualan, sama itu jadi jualan. Nah, kalau film bagus gitu. Ya, ketika kita bikin film anak-anak, ya bikinlah film anak-anak dengan cerita yang sudah ada pada anak-anak. Kalau kita bikin film keluarga, ya ceritanya tentang keluarga. Materinya sampai enggak ke keluarga, gitu. Itu bagus, gitu. Gitu loh, maksud Oke. aku. Nah, rata-rata semuanya di film kita, gitu. Film kita itu Indonesia itu yang kita lihat film kenapa aku bilang bagus gitu karena mereka ceritanya sampai hanya sepersekian persen yang itu masih apa ya masih gagap dalam bercerita itu biasa gitu. Mungkin ada teman-teman kita yang baru gitu terus berceritanya agak terbata-bata sama kayak orang belajar belajar berbicara aja pasti ada yang kepleset-pleset gitu. Itu udah hal biasa gitu. Tapi paling enggak mereka balik lagi berangkat Ya. dari cerita yang bagus tadi yang kamu bilang itu, Ruh. Oke. Soal kita mau Sekarang kita mau membuat yang seperti apa gitu. ya itu harus solid big picture-nya itu loh, big picture-nya itu loh. Tidak sekedar kita bikin film, oh aku punya film kisah cinta tapi beda, tapi aku mau bikin film kayak Air Mata Surga. Oh nggak bisa kayak gitu. Atau aku punya cinta tapi beda, tapi aku mau bikin film kayak Parasite gitu. Oh nggak bisa gitu. Dia Ya. ceritanya itu udah punya wadah sendiri pasti gitu. Nah, ngomongin yang kita lakukan di lokasi terus nanti dimasak di meja editing. Ini kan berhubungan sama eh, dua kata director yang selalu dinantikan semua tim atau semua kru yaitu oke, okay, next scene atau oke, okay, next shoot gitu kan. Nah, Ya, mencapai kata oke itu sendiri emang udah bener-bener nggak ada celah atau seperti apa? Ketika ngomong ini mau jujur atau enggak? oh, harus atau ngeliat adegan justru ini masih ketolong nih di editing next aja deh atau yang kayak gitu. Ya, gitu. Jadi yang harus sebut tadi semuanya ada gitu. Kita kita ibarat kata paling bawah itu kita main aman gitu. Main aman dalam artian tidak pada adegan-adegan pentingnya gitu. Ketika di lapangan kita itu sering
di dihadapkan pada persoalan-persoalan lapangan gitu. Itu biasa gitu. Nah, persoalan-persoalan itu tentunya akan membuat keterbatasan dalam kita berkreatif gitu kan. Berkreatif ya harus ya waktulah Oke. ya ada ini ono gitu gitu. Nah, akhirnya ketika bikin adegan itu Ah, ah. kita Ya. aku sebagai sutradara itu punya takaran gitu. Takaran dasarnya tuh ada. Nah, itu ya yang aku sebut itu main aman tuh takaran Oke. dasarnya itu ada. Nah, biasanya kalau itu cuman Ya. menyentuh di takaran dasar, itu aku pasti aku minta cus gitu. Minta pilihan lagi gitu, Oke. explore lagi gitu. Itu pasti. Nah, Hmm. kalau kalau itu udah sesuai ekspektasi yang aku dapat di lapangan gitu, aku juga akan minta cus, minta lagi gitu. Oke, oke, oke. Aku akan minta lagi. Banyak maunya, Ru, memang gitu. Tapi ya itu, ketika aku minta lagi, ketika ekspektasiku udah dapat dan minta lagi, gitu. Nah itu, kita akan dapat sesuatu yang lebih lagi yang aku sendiri nggak pernah menduganya. Ibarat kata naik motor itu tuh udah stang gitu loh. Udah lepas stang. Udah itu aku sering lakukan ketika lepas stang karena yaitu di mindset aku seni adalah seni yang tidak ada keterbatasannya gitu. Tapi koridornya itu ada. Iya. Yeah. eh Masih ngomongin oke nih, oke yang tadi. Mas itu pernah nggak ngomong oke karena terpaksa karena udah dikejar waktu atau segala macem? Enggak. Pasti aku akan uh, cari dapat dulu istilahnya gitu. Oh, Karena tetep ya. itu sama tetap itu prinsip sih gitu. Karena ketika itu kita bilang oke tapi sebenarnya enggak oke, itu pertaruhannya besar sekali gitu. Satu itu scene itu enggak kepake gitu. Kita kehilangan kalau itu scene penting gitu itu bisa jadi kita kehilangan benang merahnya di situ. Karena skrip itu udah ditulis sedemikian rupa kalau kalau kita berbicara skrip bagus dan berkompeten itu scene per scene-nya itu tuh sudah ditulis, dihitung. Artinya gitu. Minute by minute-nya dihitung. Transisi dialog-dialognya Oh, itu dihitung. Semuanya itu udah dihitung oh, ketika itu menjadi skrip. Makanya kenapa skrip itu jadi penting sekali di situ, gitu kan. Nah, kalau kita pertaruhan kita bilang oke tapi ternyata belum oke oke. itu aku belum pernah melakukannya dan nggak berani melakukannya gitu nggak akan aku nggak melakukan itu gitu ada satu momen jadi waktu syuting di ini pertama kali seumur hidup ya biasanya aku tuh cuman dapat cerita-cerita dari rekan-rekan dari teman-teman gitu waktu syuting di Manado itu film Hujan Bulan Juni itu Mm. pas adegan pentingnya filenya hilang wah itu, itu pengalaman seumur hidup ketika bikin film itu baru sekali itu Ya, gitu udah syuting dengan susahnya minta ampun di tengah laut lokasinya jauh bahkan tim ya, ya, tim kameramen dan DOP-nya itu sampai bikin stagger di tengah laut gitu mereka harus menahan ombaknya seperti ya. apa biar kameranya nggak goyang karena itu adegan utamanya di hujan bulan Juni gitu gitu setelah pulang setelah ini Juni, semuanya di hotel baru ya, dikabarin kalau filenya hilang mati gitu ya itu sedih banget gitu kayak kita kehilangan kehilangan apa ya ya, ya, ya. ya benang Heeh. merahnya kayak ibarat kata bahasa puitiknya itu benang merahnya terkikis gitu loh itu sedih sekali sih gitu. Tiga kata ketika lihat cinta tapi beda. uh, Indonesia Oke, manusia dan budayanya oke. itu tiga udah di situ langsung kelihatan itu Secara jadi story kayak untuk film, secara story untuk film itu sendiri lebih ke original story ya. Itu bukan adaptasi dari Volka atau dari mana bukan ya?
Bukan, itu original story, original story. Oke. Karena itu aku sebut original story sebagai film pertama aku gitu. Kalau yang film pertama aku sebenarnya kan ada satu film pesanan gitu dari waktu itu dari Pak Alex Palembang gitu. Tapi Cinta Tapi Beda ini berangkat dari memang Mm-mm. aku pengen bikin film gitu. Aku pengen film ini gitu. Ya sama halnya dengan seniman-seniman lainnya mungkin ya bahwa yang dibilang kita punya kegelisahan, kita punya keresahan itu dituangkan dalam bentuk karya seni ya Cinta Tapi Beda itu gitu. Eh, rencana ke depan nih setelah pandemi ini berakhir, apa nih rencana awal mana nih Mas? Atau mau langsung syuting kah? Langsung syuting ini udah capek kayaknya gitu. uh, Capek di rumah gitu, udah capek di Sampai rumah. di rumah ya, ya. Udah Orang-orang hampir setengah berkarya tahun di rumah. itu kalau kita nggak menuangkan apa yang ada di diri kita, di pikiran Ya. kita, itu kan lama-lama bisa jadi gila gitu. Karena di rumah sudah sudah berpikir, sudah menimba ilmu dari banyak, terus akhirnya ini akan penuh di sini. Ya kalau kita nggak keluarin pasti akan meledak juga gitu kan. Iya, Harus iya benar dikeluarin Mas. kan gitu. Udah Gitu. banyak Ini udah gerah aja. inspirasi yang ini ya selama semenjak di rumah aja gitu ya. Ya, karena Iya. mungkin Uh, mungkin next judul itu akan punya cerminan yang kita bilang tadi, cerminan pola baru dalam setiap individu. Terutama aku sendiri itu pasti sentuhan karyanya berbeda karena ada pandemi, ada hikmahnya gitu, pasti sentuhan filmnya akan berbeda sekali. Ya itu sebuah film itu kan bagi si sutradara itu adalah journey gitu, perjalanan hidupnya gitu. Jadi kita sendiri tidak akan pernah bisa berbohong terhadap film kita sendiri kayak gitu. Jadi kalau dinamakan film itu jujur ya film harus jujur. Gitu. Gitu. Lihat aja film dari Cinta Tapi Beda sampai sekarang gitu. Oke, ya. Pasti ada itu bisa merepresentasikan perubahan karakter individunya si sutradara itu sendiri, si senimannya sendiri gitu. Oke, ya, ya benar, ya. Oke nih Mas, kita udah sejam lebih nih, udah sejam setengah. Nanti kita coba schedulein lagi nih kapan kita akan membahas topik. Yang pastinya Iya, mungkin siang ya biar koneksinya lebih bagus. ya. Terima kasih buat Mas Restu, thank you banget sudah berbagi ilmu, sudah berbagi pengetahuan, pengalaman juga kepada teman-teman yang gabung atau teman-teman yang akan nonton nanti setelah ini akan coba di-upload lagi. Khususnya teman-teman yang ada di Sulawesi dan Manado, Makassar, Palu dan sekitarnya. Kami semua mengucapkan terima kasih banget buat Mas Sestu ya. Salam rumah, jaga kesehatan selalu ya Mas. Oke, okay? Siap. Ya, sama-sama. Oke, okay, thank you Mas. Thank you, Aru. Thank you, dadah.